Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue ingin kembali membahas motherboard Intel B760 lagi. Tapi sekarang nih motherboardnya punya harga yang sangat terjangkau. Bahkan bisa dibilang sih salah satu yang termurah di pasaran nih, yaitu adalah motherboard Soyo Classic B760M. Nah, mungkin nama brandnya ini cukup asing ya di telinga kalian, tapi di AliExpress ini merupakan brand yang cukup terkenal. Dan pernah juga tuh seri motherboard B660-nya direview oleh beberapa tech-tuber luar negeri seperti Tech City dan juga Hardware Unbox. Nah, mengenai Soyo ini, awalnya mereka itu merupakan sebuah grup perusahaan elektronik yang berbasis di Amerika Serikat pada tahun 1985, yang dikatakan sih menjual berbagai macam perangkat elektronik. Dan mereka di sini punya anak perusahaan bernama Soyo Computer Incorporated yang berbasis di Taiwan yang memang fokusnya itu untuk memproduksi komponen komputer. Dan produk motherboardnya ini adalah yang paling dikenal. Namun berdasarkan dokumentasi Wikipedia, Soyo Group ini bangkrut pada tahun 2009. Dan entah bagaimana mereka masih bisa tetap eksis sampai saat ini. Yang sayangnya gue tidak menemukan dokumentasi resmi apapun selain di Wikipedia ini. Tapi setelah gue cari-cari lagi, somehow brand komponen komputer asal Cina yaitu Maxun menggunakan nama brand Soyo pada beberapa motherboard mereka. Yang bahkan ada juga tuh yang dijual di pasar Indonesia secara resmi. Dan gue coba tanyakan pada ChatGPT kalau Soyo ini ternyata diakuisisi sama si Maxun. Ya walaupun sih tidak begitu spesifik ya penjelasannya. Dan cuman inilah dokumentasi yang bisa gue temukan mengenai background dari brand Soyo ini. Yang pada website resminya sih mereka kurang menjelaskan ya sejarah brandnya. Jadi intinya sih sebenarnya si Soyo ini pemain lama di ranah motherboard dan somehow mereka bisa tetap survive berkat akuisisi brand lokal asal Cina. Yang mungkin hal ini membuat produknya terisolasi pada pasar negara tersebut, membuat mayoritas orang jadi kurang familiar nih dengan produk-produknya. Tapi mengutip beberapa komentar dari videonya Tech City yang mereview salah satu produk motherboard Soyo, dikatakan sih pada awal 2000-an itu motherboard dari Soyo itu cukup terkenal di beberapa negara luar ternyata. Serta mostly yang berkomentar memiliki kesan positif nih terhadap brand ini. Ya gue sih nggak bisa relate sebab awal tahun 2000-an aja gue itu masih SD dan belum begitu mengenal komputer. Mungkin veteran-veteran PC bisa komen nih di sini, apakah kalian pernah nyicipin motherboard dari Soyo ini pada tahun tersebut atau tidak? Nah, sekarang itu di Indonesia sendiri didistribusi secara resmi oleh Kio Group, yang mungkin kalian sudah mengenal brand atau sekaligus distri ini ketika gua mereview salah satu produk SSD mereka yang kalian bisa dilihat pada card di atas. Oke, itu tadi mengenai background dan sejarah dari brand Soyo ini. Lalu bagaimana nih dengan motherboard B760 milik mereka sendiri nih? Nah, pertama-tama mungkin kita lihat dulu isi paket penjualannya. Bisa dibilang kelengkapannya cukup sederhana dan juga di sini sudah tidak terdapat CD driver yang gua rasa sih udah nggak relevan untuk install driver pakai CD lagi sebab Windows Update aja udah bisa secara otomatis mendetek driver motherboard yang kalian gunakan. Nah, sebenarnya kita juga bisa sih download driver motherboard ini pada website resminya, begitupun dokumentasi mengenai memory QVL, lalu ada CPU support list, bahkan BIOS update juga disediakan nih pada website resminya, jadi cukup lengkap sih. Ya walaupun webnya ini masih full bahasa Mandarin, tapi ya nggak masalah. Toh browser zaman sekarang udah bisa translate kontennya ini ke bahasa apapun. Nah, secara spesifikasi sih motherboard ini cukup sederhana layaknya motherboard B760 terjangkau pada umumnya. Seperti VRM-nya telanjang apa adanya, lalu masih menggunakan 2 slot RAM DDR4, lalu masih juga menggunakan PCIe Gen 4, nggak ada Wi-Fi atau Bluetooth, dan bahkan nggak ada hiasan LED RGB, serta I/O port yang disediakan juga ya secukupnya aja.
Nah, untuk konektor seperti SATA juga cukup terbatas pada motherboard ini, dan tidak gua temukan juga nih 3 pin ARGB pada motherboard ini. Walaupun begitu, ada beberapa ekstra fitur yang gua rasa mungkin tidak ditemukan pada motherboard dengan kelas harga segini, yaitu seperti LED debug dan juga tombol clear CMOS, yang tentu ini akan sangat mempermudah troubleshooting PC. Ya walaupun sih letak LED debugnya ini gua rasa nggak strategi sama sekali ya, sebab bakal ketutupan juga sih sama GPU, apalagi kalau udah di dalam casing makin susah nih kelihatan si LED debugnya. Nah, untuk VRM-nya sendiri, walaupun gak ada heatsink begini, bisa dibilang sih cukup decent di kelasnya, karena memiliki konfigurasi 6+1+1 dengan Dr. MOS 50A. Yang gue rasa ini akan sangat cukup untuk menyuplai CPU mid-range seperti Core i5 13400 hingga 13500. Nah, lalu secara tampilan BIOS juga tidak disangka ya cukup simple, walaupun agak disayangkan sih nggak ada menu easy mode-nya. Selain itu juga menunya cukup lengkap selayaknya motherboard B760 lainnya. Seperti kita bisa pasang profil XMP RAM atau melakukan manual overclocking di sini. Lalu juga mengatur power limit dari CPU bisa dilakukan juga di sini, yang nanti akan gue jelaskan lebih lengkap. Oke, untuk pengetesan gue akan tes menggunakan CPU Core i5 13400F pada kondisi default dan custom power limit. Dan di sini gue nggak akan tes 13900K, ya karena udah pasti motherboard seperti ini nggak akan sanggup. Nah, di sini juga gue dikirimin nih CPU cooler dari Kiyo, yang untuk CPU coolernya ini merupakan CPU cooler 120 mm, yang gue rasa sih ini akan cukup ya untuk menjinakkan 13400F-nya saat pengetesan nanti, karena di sini juga udah mendukung soket LGA 1700, bahkan hingga AMD AM5. Lalu juga sudah memiliki 4 heat pipe, bahkan ada juga nih LED RGB untuk estetik. Dan harga yang dikasih udah cukup terjangkau juga, yang nanti akan kita lihat nih performanya seperti apa. Lalu untuk komponen lainnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, di sini seperti biasa gua tes Cinebench R23 multicore selama 10 menit. Nah, di sini hasilnya ternyata cukup unik. Sebab secara default, motherboard ini men-set power limit si 13400F-nya untuk sustain di 95 watt. Yang seharusnya sih jika melihat spek dari 13400F ini, secara default itu ada di 65 watt. Nah, untuk suhu CPU cooler dari Kiyo ini terhitung cukup adem sih pada posisi default, yang bisa di sini menjaga tetap stay di 70 derajat. Selanjutnya untuk hasil Cinebench R23-nya ketika single run dan loop 10 menit, ternyata ada perbedaan performa sekitar 4%, yang gue rasa sih ini masih bisa ditoleransi ya. Dan ketika gue compare hasil Cinebench R23 dari motherboard B760 lain, si Soyo ini ternyata punya hasil yang lebih besar. Sebab sekali lagi di sini 13400F-nya secara default diset untuk sustain di 95 watt. Namun, perbandingan ini belum bisa gue bilang valid, jadi hanya sebatas preview aja ya. Sebab motherboard B760 pembandingnya ini menggunakan konfigurasi RAM DDR5, serta saat itu gue juga tes dengan cooler yang berbeda. Oke, selanjutnya akan gue coba atur power limit CPU-nya dari BIOS, yang pada motherboard ini terdapat di menu turbo. Nah, di sini terdapat power limit 1 dan juga power limit 2, yang value-nya ini dihitung dalam satuan miliwatt, jadi tiap kelipatan 1000. Misalnya seperti 65 watt itu punya value 65.000, lalu 95 watt itu punya value 95.000, dan seterusnya. Nah, ketika gue set power limit 1 dan power limit 2-nya ke 4096 watt, yang umumnya sih angka ini pada motherboard Intel dimaksudkan supaya melepas power limit dari CPU. Sayangnya pada motherboard Soyo ini itu gue tidak bisa memasukkan angka tersebut. Mungkin kayaknya sih dikasih soft limiter ya supaya tetap menjaga suhu VRM, apalagi kalau ada yang iseng nih pasang 13900K pada motherboard ini. Jadi dengan alasan tersebut gue membuat power limit satunya itu sama dengan power limit 2. Yang secara default sih motherboard ini udah men-set di 125 watt. Jadi nanti harusnya si 13400F akan sustain di power limit tersebut. Nah, bisa dilihat di sini dibandingkan pada keadaan default tadi, kali ini si 13400F-nya bisa sustain pada package power yang lebih tinggi. Yang berdasarkan log HW info sih tercatat average-nya ada di 100 watt. Karena wattnya lebih tinggi, tentu suhu CPU-nya jadi lebih tinggi juga. Tapi CPU cooler Kiyo masih bisa tetap jaga ada di 74 derajat. Lalu masuk ke hasil skor Cinebench R23-nya, jika di-compare dengan posisi default, kayaknya sih cuman meningkat sedikit aja nih. Sebab defaultnya aja udah set power limit di 95 watt.
Namun, benefit dari membuat power limit 1 sama dengan power limit 2, hasil ketika loop selama 10 menitnya bisa jauh lebih stabil. Terlihat perbedaan performanya yang bahkan gak sampai 1%. Jadi konfigurasi ini bakal ngebantu banget untuk workload yang berat. Lalu, jika sekilas hasil Cinebench R23-nya dibandingkan dengan motherboard B760 lain, si motherboard Soyo ini masih kalah dengan selisih tipis sih. Tapi sekali lagi perlu diingat datanya masih kurang valid karena seperti yang gue bilang sebelumnya. Jadi anggap ini sebagai preview atau perkiraan aja untuk melihat kemampuan si motherboard Soyo ini jika dibandingkan dengan kompetitornya di pasar. Nah, jadi bisa dibilang si motherboard Soyo Classic B760M ini cukup layak kalian pertimbangkan jika memang ingin spek PC-nya itu cukup sederhana tanpa fitur macam-macam. Nah, untuk masa garansinya motherboard ini adalah 3 tahun. Dan untuk prosedur klaim garansinya kalian bisa cek website resminya Kiyo yang nanti akan gue cantumkan linknya di kolom deskripsi. Gue harap sih Kiyo bisa komitmen nih sama brand Soyo ini, sebab brand-brand motherboard di pasar Indonesia kalau selain si 4 besar sepertinya selalu datang dan pergi. Dan karena ini brand yang ditujukan juga untuk pasar lokal China, tentu secara branding akan sangat tidak familiar di luar negara tersebut. Seperti contohnya tulisan packaging yang masih ada tulisan Mandarin, hingga di web resminya itu malah full tulisan Mandarin semua, yang mungkin untuk orang awam akan kesulitan nih mencari info tentang produknya ini. Jadi perlu dorongan ekstra nih dari distributor lokal untuk melokalize brand ini supaya lebih familiar lagi. Sebab secara portofolio gue lihat sih produk dari brand ini cukup potensial. Dan mungkin bisa semakin ikut meramaikan pasar komponen PC Indonesia supaya harganya ya semakin kompetitif dan konsumen pun ikut senang pada akhirnya. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.